Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tadabbur kita pada ayat-ayat Al-Quran. Kita dengan pendekatan dari tafsir Ibnu Katsir. Kita akan melanjutkan ayat keempat ya dari surat Al-Baqarah, dan sekaligus sampai ke ayat kelima. Kalau nanti cukup ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang mereka senantiasa beriman terhadap apa yang telah Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad gitu ya. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan Allah dari yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya kehidupan hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang ala hudam mir rabbihim, mereka tetap berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang muflih yang beruntung. Kita masuk ke ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepadamu ya, dan kitab-kitab yang telah turunkan sebelum kamu. Setelah mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ini rangkaian ayat 3 dan 4 ya, itu adalah rangkaian dari secara umum itu keseluruhan sifat-sifat orang yang muttaqin, orang yang orang yang bertakwa. Ibnu Abbas mengatakan, ya, qala Ibnu Abbas, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu ai yusaddiquna bima ji'ta bihi minallah. Jadi kata Ibnu Abbas, mereka itu adalah yusaddiqun, mereka membenarkan. Ya, membenarkan dengan bima ji'ta bihi, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad, minallahi wa ma jaa min qablika minal mursalin, dan mereka juga membenarkan terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada dari sebelum para rasul sebelum Nabi Muhammad. La yufarriquna bainahum, mereka tidak membeda-bedakan di antara mereka. Jadi antara para rasul, la yufarriquna bainahum. Kemudian wala yajhaduna ma ja'uhum mir rabbihim, dan mereka tidak mengingkari ya, terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kata Ibnu Abbas. Jadi yusaddiquna, membenarkan terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah Allah turunkan, ya, kitab-kitab yang turunkan dari kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan tidak membedakan antara para Rasul itu. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada merendahkan atau apa. Tidak ada diskriminasi. La yufarriqun.
Jadi keimanan kepada Nabi Muhammad dan keimanan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sama, gitu. Termasuk kitab-kitabnya. Iya, para nabi. Jadi tidak membedakan mereka. Jadi yusaddiquna membenarkan terhadap Al-Quran dan membenarkan juga terhadap Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab yang diturunkan pada para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan keimanan itu pembenaran itu tidak dibeda-bedakan. Yakin betul gitu. Nah, berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lain itu seperti kita akan dapatkan nanti di dalam lanjutan Al-Baqarah itu, tentang Al-Quran itu sudah ada di dalam kitab mereka, tetapi nantinya itu diingkari. Jadi sehingga nanti dikatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mengimani kepada sebagian dan mengkufuri sebagian. Nah, orang beriman ini, kata Ibnu Abbas, mereka tidak membedakan keimanan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena dari sejak Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu diimani secara benar, gitu, tidak dibeda-bedakan. Mungkin ada kan Nabi dan Rasul itu bukan hanya 25 Nabi dan Rasul, banyak. Cuma tidak disebutkan gitu. Tapi banyak. Ya, itu. Jadi membenarkan itu terhadap wahyunya, kemudian terhadap risalah yang dibawa. Karena risalah Nabi dan Rasul pada dasarnya sama dari sisi keyakinan, akidah. Nah, walaupun dari sisi tata cara syariat itu berbeda. Berbeda tergantung kondisi dan kaumnya. Karena ada nabi-nabi sebelumnya itu kan ada yang diutus hanya untuk kaumnya saja. Jadi untuk menangani kaumnya saja. Nah, ada kayak Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Tidak hanya untuk satu kaum. Itu. Nah, makanya di dalam nanti kita dapatkan, saya kutip juga satu hadis ya, nanti di nomor berapa ya. Nah, ini hadis yang kata Nabi Muhammad SAW itu ada di halaman ke berapa ya? Oh ya, ini ada di halaman ke 1, 2, 3 agak terakhir nih, saya kutip hadis di mana di situ Rasulullah SAW mengatakan, misli wa mislul anbiya min qabli kamasali rajulin bana baitan fahsanahu wa kamalahu illa maudi'an labinah min zawiyah, ya. Fajalana suyatufuna wa yujibuhumul bunyan, ya, fayaquluna ala wa tahahuna labinah fa ana tilka labinah wa ana khatamun nabiyyin. Kalau di halamannya itu 1, 2, 7, halaman 7 ya. Jadi di hadis tadi kata Rasulullah SAW, perbandingan aku dan para nabi sebelumku ya adalah seperti perbandingan seorang yang sudah membangun sebuah rumah ya dengan sangat baik, indah dan sempurna, namun masih tersisa satu sudut ya gitu kan, satu batu. Di hadis tadi disebutkan bahwa di hadis tadi bahwa perumpamaanku, kata Rasulullah, dengan nabi-nabi sebelumku itu adalah ibarat seorang membangun satu rumah, satu bangunan yang sangat indah dan sempurna. Tetapi di sini ada satu sudut yang masih kosong gitu kan. Orang-orang berkeliling mengaguminya ya akan keindahan dan kemegahan bangunan tersebut, lalu mereka berkata, andai saja batu itu dipasang di sini. Kata Nabi, maka akulah itu. Maka aku adalah batu tersebut dan aku adalah penutup para nabi. Jadi Nabi itu penyempurna dari seluruh risalah yang Allah turunkan melalui para nabi sebelumnya. Makanya kita di akhir ayat yang diturunkan itu ya, diturunkan tentang risalah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Jadi penyempurna seluruh risalah. Jadi wana
labina. Jadi nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu diturunkan Allah membangun satu bangunan petunjuk lah, bangunan kehidupan yang sudah sempurna. Ibarat satu rumah dibangun sempurna, orang berkeliling karena terkagum-kagum terhadap bangunan tersebut. Cuma ada satu sudut yang kata orang alangkah bagusnya kalau ada diletakkan satu batu lagi di sini. Maka kata Rasulullah, akulah satu batu itu. Dan aku penyempurna nabi-nabi sebelumnya, dan aku penutup para nabi. Jadi ketika batu ditempelkan, sempurnalah bangunan itu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan diutus hanya untuk kaum tertentu. Kenapa ketika diutus untuk kaum tertentu, untuk kaum yang lainnya? Nah itu sudah. Jadi ada kaidah fikih syar'un man qablana syar'un lana. Apakah syariat kaum terdahulu itu merupakan syariat bagi kita? Ya. Nah ini ada beberapa pandangan. Jumhur itu mengatakan bahwa syariat yang lalu itu bagian dari syariat kepada kita juga, kecuali ada yang menasahnya diganti. Ya, ya, Nabi Isa, ya. Ketika Nabi Muhammad belum diangkat sebagai nabi, ajarannya Nabi Isa itu berlaku untuk kaum Quraisy. Ya, itu. Kalau jumhur mengatakan berlaku ya selama tidak dinasah oleh syariat yang baru Nabi Muhammad. Contoh, seumpama nikah banyak gitu, dibatasi jadi 4. Jadi nikahnya boleh tapi dibatasi. Kemudian tata cara sholatnya ada kan, atau saumnya ada, tapi sekarang yang wajibnya Ramadan, contoh seperti itu. Atau kaum yang lama haji kan itu di zaman Nabi Ibrahim ya, kurban gitu kan, itu masih berlaku. Termasuk kisos gigi dengan gigi, luka dengan luka. Nah itu kan diturunkan kepada Bani Israel. Tetapi ada di situ, itu juga berlaku buat kita. Gitu. Walaupun dalam pelaksanaannya agak rumit gitu. Seumpama seseorang mematahkan gigi yang lain gitu, tonjok blok patah, nah itu dikisos. Dia mematahkan gigi. Nah, tapi walaupun ini ada kodifikasi di para ulama itu, pelaksanaan kalau kisos untuk itu, ketika membuat meninggal itu tidak, tapi di kisos. Tapi kalau dia hanya menanggalkan gigi, ditanggalkan giginya. Atau juruh ya, luka, gitu juga. Bisa ketika ada, atau di dalam ayat kisos itu, contoh di situ kan kalau dimaafkan oleh keluarganya itu bisa dimaafkan. Gitu. Jadi keluarga yang terbunuh memaafkan, pain ufiyalahu min akhihi fattiba'un bil ma'ruf wa adalun bil ihsan. Jadi kisah tidak dilaksanakan tapi dimaafkan. Nah, itu tapi bi ihsan tadi banyak variabelnya di dalam fikih itu dijelaskan. Detail sih kalau di dalam fikih. Nah, kalau jumhur itu sepakat, jumhur mengatakan bahwa syar'un man qablana merupakan syar'un lana. Jadi syariat orang yang lalu, ya kisah kaum-kaum yang lalu itu merupakan syariat buat kita juga, kecuali ada dalil yang menasahnya. Ada dalil yang menghapusnya atau menyempurnakan, seumpama di dalam pelaksanaannya untuk saat ini diganti dengan kaifiat yang saat ini gitu, yang kayak sholat, saum yang wajib, kayak gitu kan. Dulu ada saum Daud, Nabi juga melakukan saum Daud kan gitu ya. Contoh seperti itu, contoh salah satunya. Tetapi Syafi'iyah itu mengatakan tidak.
Jadi syariat yang lain itu tidak berlaku kecuali setelah ditetapkan oleh syariat ini, oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak serta-merta kalau Syafi'i ini tidak serta-merta. Tapi kalau ditetapkan syariat yang lalu bagian pada kayak Saum Daud itu kan udah ditetapkan. Itu baru, ataupun yang di luar yang belum ditetapkan itu tidak menjadi syariat buat kita. Tuh. Ya kayak diharamkannya daging ya. Ketika Yahudi dalam satu kondisi itu diharamkan kan daging karena lobatannya nanti. Dan sekarang dihalalkan. Nah kalau sebenarnya antara pendapat jumhur dan Syafi'i juga ada di antara jumhur juga yang di situ artinya merupakan syariat buat kita kecuali ada nasah. Nah kemudian ada sebagian daripada pengikut jumhur ini membatasi, sama memvalidasi bahwa syariat yang lalu itu menjadi syariat buat kita selama tervalidasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah Imam Syafi'i juga sama dan para pengikutnya berpendapat bahwa syariat yang lalu itu tidak serta-merta jadi syariat buat kita kecuali yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis, bahwa itu adalah syariat buat kita. Padahal itu adalah syariat yang lalu. Gitu. Jadi ada beberapa pandangan. Dan saya juga telah nulis merangkum tentang ini. Beberapa pendapat tentang syar'un lana, apakah syar'un man qablana, apakah menjadi syariat buat kita atau tidak. Ada beberapa pandangan. Nah itu ya, jadi kita kembali ke sini bahwa Ibnu Abbas berpenafsiran bahwa orang-orang yang orang mutakin adalah orang-orang yang yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi mereka mengimani terhadap Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi, kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Yusaddiqun, membenarkan. Jadi kan kemarin kita bahas arti iman ya. Iman itu mengandung makna juga tasdik ya, ketika membenarkan. Jadi itu. Karena ada yang hanya itu diam aja di hati gitu kan, tapi tidak membenarkan. Nah ini Ibnu Abbas mengatakan yusaddiquna bima ji'ta minallahi ma wa jabihi min qablika minal mursalin gitu. Jadi membenarkan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang kitab-kitab yang diturunkan dari sebelumnya yang diturunkan kepada para rasul, la yufarriquna bainahum. Ini nanti kita dapatkan juga bahwa seperti dalam ayat akhir surat Al-Baqarah itu kan yang suka dibaca aku pada ini, amana rasulu bima unzila ilaika mir rabbihi wal mu'minun qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubi rusulih, kemudian la yufarriquna bainahum. Jadi tidak membedakan. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Artinya mereka meyakini kebangkitan, hari kiamat, surga, neraka, adanya hisab dan mizan, itu kata Ibnu Abbas ya. Nah, kenapa dinamai akhirat? Karena ia datang setelah dunia, Ibnu Abbas itu. Jadi kenapa wabil akhirah dengan kata akhir? Kenapa disebut akhir? Karena kondisi ataupun masa ini adalah masa yang datang setelah dunia. Jadi mereka yukinun itu keyakinan tingkat keyakinan yang paling tinggi. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada mubham, tidak ada berhenti gitu kan. Tidak ada seumpama keraguan-keraguan jika meren gitu. Enggak gitu. Jadi seperti kemarin kita banyak membahas tentang ini. Jadi tentang surga, neraka, kiamat itu benar-benar kita yakini ada, nyata gitu. Jadi kata Ibnu Abbas itu meyakini hari kebangkitan, hari kiamat, surga, neraka dan hisab, ya, dan mizan hari. Karena proses-proses itu memang akan terjadi.
Jadi wabil akhirati, nah akhirat itu mencakup itu semua. Jadi adanya kiamat, kemudian adanya hari hisab ya, kemudian akan kebangkitan hisab, kemudian setelah itu ada surga dan neraka. Serta yaitu pertimbangan mizan ya. Jadi proses-proses yang kalau kita bahas sebelumnya itu di Ibnu Katsir itu disebutkan waktunya selama masa penantian gitu kan, dikumpulkan di mahsyar itu kan ratusan tahun atau puluhan tahun ya gitu. Orang-orang dari sejak Adam sampai nanti akhirat di kiamat itu. Itu kondisi-kondisi itu diyakini. Gitu. Beda dengan orang Quraisy ya. Orang Quraisy itu mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Setelah mati sudah mati. Gitu. Nah ini ayat ini sebenarnya kalau kita lihat dari konteks memang diturunkan seketika di Madinah. Ya. Jadi di sini Al-Quran membuat memberikan pengajaran terhadap orang-orang yang beriman akan sifat-sifat ini. Sifat-sifat orang-orang mutakin yaitu orang yang yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian telah terjadi perbedaan ya. Wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil mawsufin hadza hal hum al-mawsufun bima taqaddama min qali alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa man hum. Nah ini. Jadi apakah orang-orang yang disebutkan ini termasuk terhadap apakah masih sama dengan orang-orang yang disebutkan pada ayat sebelumnya? Jadi orang-orang yang yu'minuna bil ghaib yang di situ. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ada 3 pendapat. Pertama, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ya. Jadi annal mausufina awalan hum al mausufuna saniyan. Wa hum kullun mu'minun. Mu'minun al-Arab wa mu'minun ahlul kitab wa ghairuhum. Qala Mujahid wa Abul Aliyah wa Rabi' wa Abi Nas wa Qatadah. Jadi kata Ibnu Jarir bahwa pendapat itu adalah orang-orang yang disebut dalam sifat-sifat pada bagian adalah sifat-sifat yang sama yang disebutkan pada bagian kedua. Itu mereka orang-orang yang beriman gitu. Jadi kata Ibnu Jarir yang disebutkan di dalam ayat waladina yu'minuna bima sebelumnya yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat, dengan ayat ini waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik, orangnya sama. Itu orang yang beriman. Baik itu dari kalangan Arab maupun dari kalangan ahli kitab. Ya. Maupun selain mereka. Karena di sini ya Al-Baqarah kan turun di Madinah. Di Madinah itu kan ada orang Quraisy, orang yang beriman gitu kan, yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada orang Madinah Yathrib yang asli Aus dan Khazraj, itu juga Arab. Ya. Ada juga di Madinah itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang memang mereka telah tinggal di Madinah dan menguasai pasar di Yahudi, menguasai ekonomi. Kemudian ada juga orang Kristen. Itu ahli Nasrani. Nah, siapa mereka? Nah, apakah ini pendapat. Jadi kalau kata Ibnu Jarir bahwa yang masuk di sini sama, pokoknya mah orang beriman aja, mau Arab, mau ahli kitab atau yang lainnya, mencakup semua. Karena tadi ada konteks itu, ada konteks di mana di situ ada juga orang yang beriman dari ahli kitab, ada juga orang yang beriman dari yang lain. Nah, pendapatnya dikatakan juga oleh Mujahid, Abul Aliyah, Rabi bin Anas, dan Qatadah. Kemudian ada pendapat yang kedua, wasani huma wahid wa hum mu'minun ahlul kitab. Berarti kalau mereka tuh di sini disifati orang pada ayat kedua ini atau pada ayat keempat ini adalah orang beriman dari ahli kitab. Nah ini. Kenapa? Karena di situ kan ada yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi di sini kata pendapat yang kedua bahwa maksud di sini orang beriman adalah orang-orang yang beriman dari ahli kitab. Karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad, beriman pada Al-Quran, dan mereka juga mengimani kitab sebelumnya. Itu. Jadi ada 2 pendapat. Saha gitu yang dimaksud dengan ayat keempat ini. Jadi kalau kata
Ibnu Jarir mah ya pokoknya mah semua gitu. Kan bisa jadi ya kalau mungkin dari pendapat kedua ini yang disebut dengan yu'minu di sini orang-orang beriman dari ahli kitab. Mungkin nih eh, apa namanya orang-orang Arab yang atau ya orang-orang yang hijrah dari Mekah, orang-orang beriman itu bisa jadi kan mereka belum mengetahui adanya Taurat dan Injil dan Zabur, bisa jadi ya. Mungkin kayak budak-budak Bilal bin Rabah kayak gitu. Ya kalau Bilal sih kemungkinan udah ya, karena Bilal itu berasal dari Habasyah, Afrika, dan di Afrika itu ada Raja Habasyah yang meyakini Nasrani Tule ya. Jadi bisa jadi mengetahui. Tapi bisa jadi ada orang Arab yang memang belum belum mengetahui, karena mereka kan musyrik yang paganisme kan gitu ya, yang keyakinannya ya, karena orang Arab itu dulu dikatakan bangsa badihi gitu kan, orang yang inilah bukan terbelakang ya, hidupnya tuh terkungkung gitu, jadi keyakinannya tidak tercampur yang lain. Jadi ada orang-orang yang dia tidak mengetahui dunia luar gitu kan, termasuk tadi kitab-kitab sebelumnya. Makanya muncul nih pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan ayat keempat ini adalah orang-orang ahli kitab. Nah, wawu yang di sini dipahami sebagai wawu atap, kata sambung dan atas sifat-sifat sebelumnya. Seperti dalam Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa waladzi qaddara fahada waladzi akhrajal mar'a faj'alahu bisana. Di sini rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa qaddara fahada akhrajal mar'a, itu mensifati satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemudian apa, ini ada syair juga. Jadi di sini apa namanya, ada syair yang menunjukkan bahwa apa namanya, di sini atap ya, bahwa wawu di sini adalah wawu atap. Jadi wawu yang mengartikan dipakai sebagai huruf atap, kata sambung atas sifat-sifat sebelumnya. Kemudian selanjutnya di ayat apa namanya, dalam selanjutnya pendapatnya ini wasalis ya, pendapat yang ketiga, annal mausufina awalan mu'minul arab wal mausufuna sayyidah saniyan bi qali waladina yu'minu bi unzilaika wa ma unzila min qablik li mu'mini ahlil kitab. Dan jadi ini sama ya pendapat yang kedua itu dengan yang ketiga ya, bahwa yang maksud dengan mukmin di sini adalah orang-orang yang pertama kali disebut dalam ayat ini adalah kaum mukminin dari kalangan Arab. Jadi al-muslim awalan minal Arab. Ya. Wal mausufina saniyan, sedangkan orang yang kedua kali disebut para firman-Nya itu adalah kaum mukminin dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang beriman. Nah, pendapat ini diriwayatkan oleh As-Sudi atau As-Sadi dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat. Kemudian di sini adalah bahwa pendapat ketiga dari tiga penafsiran berbeda ya, sebenarnya siapa yang masuk dengan dua ayat ini. Jadi ada dua di sini. Kalau ayat 2 itu yu'minu adalah kaum mukmin Arab, sedangkan ayat 4 itu adalah pendapat kaum mukminin dari ahli kitab. Ini pendapat ini berusaha untuk mengkhususkan dua kelompok mukmin tersebut dan bukan menjadikan keduanya sebagai satu golongan yang sama sebagaimana pendapat yang pertama. Jadi kalau pendapat pertama itu pokoknya mah beriman gitu kan. Yang kedua mah, nah yang kedua dan ketiga itu memisahkan. Jadi ayat ketiga itu khusus ataupun orang beriman dari Arab. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah golongan orang beriman dari kalangan ahli kitab yang beriman. Kalangan ahli kitab yang beriman. Gitu ya.
Kemudian wakhtarahu Ibnu Jarir wa yastashhidu lima qala biqouli ta'ala wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Kemudian di ayat lain waladina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'minuna udah yu'tawna ajrahum marataini bima sabaru wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Ibnu Jarir mengatakan bahwa ini bahwa yang dimaksud dengan ini adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala ya di dalam surat Al-Imran, dikatakan di sini sesungguhnya di antara ahli kitab itu ada orang yang beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang turunkan Allah kepada kamu, kepada kalian, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila alaihim khashi'ina lillah, dan beriman juga terhadap yang diturunkan kepada mereka khashi'ina lillah, ya, mereka tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tunduk dan patuh pada Allah. Di sini menunjukkan bahwa di antara orang ahli kitab itu ada yang beriman. Ya, bahkan salah seorang istri Nabi itu dari Yahudi kan, ada ketika anak dari kepala suku di Khaybar gitu. Jadi ketika penaklukan Khaybar ini salah satu siapa lupa lagi namanya itu Al-Qibtiyah yang dari Kristen, ada yang dari Yahudi. Jadi itu lupa. Itu beriman. Jadi bukan berimannya itu bukan karena mereka kalah lalu nyerahin, enggak. Karena sebelumnya juga ketika bapaknya dan pamannya lupa lagi namanya itu menentang Nabi Muhammad, Sophia itu di dalam hatinya itu kan gini, jadi si paman sama bapaknya itu kan ngomongin Nabi Muhammad gitu kan, ngomongin Nabi Muhammad, ini ada Nabi nih akhir, terus kan Nabi Muhammad terus berdakwah. Para sahabat itu ketika di Madinah itu ya, baik itu Mus'ab bin Umair sebelum dijadikan kejadian hijrah, kemudian selanjutnya itu kan dakwah terus. Artinya si ayat-ayat yang Allah turunkan itu disampaikan. Gitu. Dan mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, sehingga dibahaslah gitu kan. Jadi Nabi itu mendakwahi termasuk pada orang Yahudi, dibahaslah oleh mereka di rumah gitu. Jadi tapi yang dibahas itu akhirnya mereka bersiasat untuk bagaimana membunuh Nabi gitu. Nah si putrinya ini ketika mendengar apa yang disampaikan, menyebutkan ayat-ayat Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itu secara hati nurani, ini kayaknya ini yang ada di dalam Taurat gitu, ini di dalam kitab suci. Sampai bertanya, bukankah itu ada di dalam kitab suci kita? Dia marah tuh, udah marah bapak dan pamannya itu. Jadi mereka apa? Bahwa seharusnya yang menerima ini adalah kita, bukan dia. Bukan Muhammad, kita harusnya. Sehingga kita harus rebut lah kira-kira seperti itu. Jadi si astagfirullahaladzim lupa. Si perempuan ini sudah ada keyakinan, wah ini benar gitu. Karena ini ada di dalam kitab kita, gitu. Kitab Yahudi. Ini sampai akhirnya terusir mereka gitu kan dari Madinah karena beberapa hal kan sebelum Khaybar itu di Madinah itu ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Mustalik. Nah itu kan suku-suku klan-klan Yahudi lah gitu. Klan-klan Bani Israil yang ada di Madinah. Itu mereka bikin gara-gara wae gitu. Kayak mencederai perempuan muslimah ketika belanja gitu kan di pasar mereka, sampai terjadi peperangan, diusir. Kemudian
mereka akan membunuh Nabi gitu kan, ketika lewat kemudian mau ditimpakan batu di atas gitu. Cuma dikasih tahu sama Allah gitu kan, dan akhirnya mereka diusir dari Madinah. Akhirnya kumpul di Khaybar. Nah itu Khaybar tuh satu wilayah, di situ berkumpul bangsa Yahudi dan ada benteng. Akhirnya kan Rasulullah mengepung Khaybar itu. Makanya kalau ada di demo Palestina ini, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Karena peristiwa Khaybar itu terusirnya bangsa Yahudi dari Madinah ya, dari Arab gitu. Yang udah bersekian tahun mereka ada di situ. Ya karena pengingkaran mereka gitu. Nah ini yang istri Nabi ini beriman pada Nabi SAW. Ya, dan itu keimanan itu walaupun belum disyahadatkan lah gitu kan, itu sudah ada ketika dia masih di Madinah, dan itu disampaikan kepada bapak dan pamannya yang merupakan tokoh Yahudi, ketua Yahudi, ketua suku lah gitu kan Yahudi, yang berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini di ayat ini, di surat Al-Imran ini, wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billah. Jadi di antara ahli kitab itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Qasas, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Dan orang-orang yang telah Allah berikan kitab pada sebelumnya, mereka beriman. Apabila dibacakan pada mereka, qalu amanna bihi, mereka beriman kepada ayat Al-Qur'an, innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya kami sebelumnya Islam, menyerah diri. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itu adalah mendapatkan pahala 2 kali, bima sabaru, karena kesabaran mereka ya istiqomah dalam keimanan, wa yad'una bil hasani sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan serta melapangkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa saat itu ada orang-orang yang dari ahli kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab Al-Qur'an dan beriman kepada Rasulullah SAW. Sampai di ayat Al-Qasas ini mengatakan bahwa mereka mendapatkan ajraini, ya, mereka mendapatkan pahala 2 kali karena kesabaran mereka. Pahala pertama mereka beriman terhadap kitab sebelumnya. Pahala kedua mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kemudian hadis ya, wabima sebita fi sahihaini min hadis Sya'bi an Nabi Burdah an Nabi Musa anna Rasulullah SAW qala salah satun yu'tauna ajrahum marrataini, ya rajulun min ahlil kitabi amana bi wa rajulun mamlukun ada haqqallah wa haqqa mawalih wa rajulun uddiba jariyatuhu fa ahsana ta'dibuha tsumma ataqaha wa tazawwajaha. Ini satu hadis dikatakan bahwa 3 golongan manusia ya yang akan diberi pahala 2 kali lipat. Kalau tadi di dalam ayat itu diberikan ajraini ya, 2 pahala. Nah, di sini dalam hadis juga ada yang bicara tentang 2 pahala. Itu pertama, seorang yang ahli kitab beriman kepadaku. Jadi pertama adalah rajulun min ahli kitab amana bi. Jadi rajulun yang mereka seorang yang ahli kitab dan beriman kepadaku. Kemudian ada juga rajulun mamlukun, ya, seorang hamba yang mereka menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Haqqullah wa haqqu mawalih. Nah, ini diberikan 2 pahala. Jadi seorang budak, ya seorang mamluk itu menunaikan hak Allah, dia beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian dia menunaikan hak majikannya. Jadi 2 kali. Pertama beriman, kedua melaksanakan tugas pada majikannya. Ya kita juga kalau pekerja gitu ya, beriman kepada Allah dan kita menunaikan karya 2 kali. Jadi marotain gitu ya. Warajulun ya, kemudian ada seorang yang mendidik budaknya, budak perempuan,
kemudian dia mendidik dengan baik, ya, ahsana tadibuha summa ataqaha, kemudian dia memerdekakannya, ya, kemudian menikahinya. Jadi ngadidik akhirnya menjadi baik, kemudian dimerdekakan, dinikahi. Karena salah satu kalau zaman dulu itu, nah ini mungkin bentuk bagaimana Islam menghapus perbudakan. Gitu. Jadi tidak diharamkan gitu kan. Jadi perbudakan itu ketika Islam datang masih ada, ya banyak gitu. Perbudakan kan bila juga budak masih perbudakan. Itu caranya itu salah satunya itu dinikahi. Itu menjadi bebas. Jadi dimerdekakan langsung bisa gitu kan. Yaudah kamu tulako, antumul tulako gitu. Oh terbebas. Nah ini kata Rasulullah SAW di hadis ini bahwa ada tiga golongan yang Allah berikan dua pahala, dua kali lipat. Itu ahli kitab yang beriman kepadaku, jadi dia beriman kepada kitab dan Rasul sebelum Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Nah Ibnu Jarir At-Tabari, ya, maka ia tidak menggunakan hadis sebagai dalil langsung, tetapi hanya menguatkan pendapatnya secara kontekstual. Bahwa Allah menyebutkan di awal surah ini tentang orang beriman dan orang-orang kafir. Maka sebagaimana Allah membagi orang-orang kafir menjadi dua, ada yang kafir terang-terangan, ada yang munafik, ya. Kemudian di mukmin juga ada dua, ada mukmin Arab dan mukmin ahli kitab gitu. Itu pembagiannya. Nah, kata Ibnu Katsir tuh ya al-dhahir qaul Mujahid. Ya, kata Ibnu Katsir pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Mujahid. Sebagaimana diriwayatkan ya dari As-Sauri, dari seorang dari Mujahid, warawahu ghairu wahid, dan meriwayatkan tidak satu orang dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid bahwa dia berkata, arba'u ayatin min awal surah Al-Baqarah fi natil mu'minina wa ayatani fi natil kafirina wa salasi asyrah fil munafikin. Fa hadhil ayatil arba' amatun fi kulli mu'minin. Jadi di sini kata Ibnu Katsir bahwa pendapat yang nampak kuat adalah pendapat Mujahid sebagaimana diriwayatkan dari At-Tawi, dan selanjutnya mereka mengatakan bahwa 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah berisi sifat-sifat orang yang beriman. Kemudian 2 ayat berikutnya orang-orang kafir. Ya, nanti setelah ayat ke-6 ya dan 7. Kemudian 13 ayat setelahnya tentang orang-orang munafik. Nah, jadi 4 ayat ini bersifat umum, mencakup orang beriman yang memiliki sifat-sifat tersebut, baik Arab maupun non-Arab. Ahli kitab baik dari kalangan manusia maupun jin. Pokoknya beriman gitu. Jadi mencakup semua, kata Ibnu Katsir lebih gitu. Pokoknya mah baik itu di ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga sama. Itu punya, tidak dibeda-bedakan lah gitu kan seperti itu. Jadi dan tidak sah ya, tidak sempurna salah satu dari sifat-sifat tersebut tanpa yang lainnya. Jadi seseorang yaitu tidak sah beriman tanpa mengimani yang lain. Ya. Bahkan masing-masing sifat itu menyatu dan merupakan syarat bagi yang lain. Jadi beriman pada yang goib, mendirikan sholat, kemudian beriman berinfak, kemudian yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu satu kesatuan. Itu kata Ibnu Katsir. Pokoknya mau orang Arab, mau non-Arab, mau ahli kitab, mau manusia maupun jin, itu sama. Satu sama adalah yang dimaksud dengan ayat dari ayat 2 sampai ayat 4. Ya. 3 dan 4. 3 dan 4. Dan mereka satu kesatuan gitu kan. Tidak boleh membedakan. Artinya satu keimanan menjadi syarat yang lain semua. Dia beriman pada yang gaib tapi tidak beriman pada Taurat dan Injil gitu kan. Enggak juga gitu, harus sama. Jadi kata Ibnu Katsir ini
bahwa yu'minu nabi ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi unzila ilaika dan min qablika itu semuanya harus diimani. Kalau enggak salah satunya berarti susah gitu iman. Sekarang jadi keimanan kita terhadap seumpama Nabi Nuh, keimanan kita terhadap Nabi Musa dan kita di bawahnya, keimanan kita kepada Nabi Isa dan kita di bawahnya harus iman. Injil, tapi Injil bener. Iya, artinya yang diturunkan Nabi Isa kepada Nabi Isa gitu. Yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Ya, bukan karangan. Jadi di sini Ibnu Katsir satu sama lain merupakan syarat yang bagi yang lain. Jadi seumpama saya emang gimana ke Al-Qur'an hukum mulai mah itu yakin gitu kan. Yakin itu ti Allah gitu kan. Itu enggak salah. Artinya tidak beriman. Jadi pokoknya mah ini 3 dan 4 pokoknya kaum beriman, orang Arab, ahli kitab, kemudian manusia dan jin gitu kan. Karena jin juga ada yang beriman gitu. Nah ini satu kesatuan gitu kan. Jadi yang lainnya. Jadi dan tidak sah sempurna salah satu dari sifat-sifat tersebut tanpa yang lainnya. Ya. Ini kalau dalam saya sengaja dua teks Arabnya dan terjemahnya. Ini di sini apa namanya? Walaysa tasihu wahidah min hadas sifati bidunil ukhra. Nah, ini ada di kutipan aja. Bal kullun wahidah mustaljimah lil ukhra wa syartun ma'aha. Gitu. Jadi di sini kalau di bahasa itu dengan mustalzimah melazimkan, mengkudukan gitu satu sama lain. Jadi satu syarat fala yasihul iman bil ghaib wa iqamis shalah wa zakat illa ma'al iman bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi min qablihi min rusuli shalawatullahi wa salamu alaihim ajmain wal iqanu bil akhirah. Jadi kata Ibnu Katsir tidak fala yasihul iman, tidak sah iman orang yang mengimani pada gaib, pada masalah gaib, kemudian mendirikan sholat, melakukan zakat, kecuali disertai keimanan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, ya. Shalawatullah alaihim, semoga Allah memberikan keselamatan pada mereka, ya. Ajmain wal iqanu bil akhirah, serta meyakini tentang akhirat. Hilang keyakinan terhadap akhirat, maka batal, sah imannya. Ya, kalau kita gabungkan cuma dengan rukun iman, maka termasuk kepada qada dan qadar gitu kan. Itu. Keimanan itu. Kan ada tahun 90-an tuh ya, ada pemikiran seorang profesor guru besar di UIN, IAIN dulu ya, itu menghilangkan keimanan terhadap qada dan qadar gitu kan, karena ini membuat umat Islam mundur. Tidak ada motivasi, pokoknya kan suka gitu ya, karena ayo ngestakdirna saya gitu akhirnya malas gitu. Nah itu jadi tapi salah jadi tafsir kena, jadinya berarti ini gara-gara keimanan pada qada dan qadar gitu. Kayaknya dihilangkan qada dan qadar. Ya nggak bisa begitu. Jadi namanya keimanan itu harus keseluruhan. Ketika ditetapkan nih yang harus diimani itu ini, maka harus diimani semua. Nah kalau sekarang ada yang tidak beriman terhadap hari akhirat, beriman pada Quran, beriman pada kitab-kitab sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, tapi ke akhirat tentu kesah. Jadi nggak bisa dipisahkan. Gitu. Kita juga bahaya kalau tidak mengimani nabi-nabi sebelumnya. Bahaya juga, berarti apa namanya? Ya, kalau hikmahnya itu kita mengimani terhadap nabi-nabi sebelumnya itu bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu tidak membiarkan manusia gitu. Ketika tidak mengimani, maka di situ ada satu kenisbian adanya para filosof dan segala macam. Itu yang jadikan ini. Bisa jadi ada satu keyakinan yang diambil daripada di luar Allah turunkan. Menghilangkan keimanan itu. Jadi kebenaran-kebenaran yang muncul di sebelumnya itu bisa jadi hilang. Tidak ada. Cuma contoh semua kejadian tentang kejadian Nabi Nuh gitu kan. Itu kan kalau kita gak ada keimanan terhadap itu, bohong. Itu mah cerita yang gak mungkin. Dongeng gitu kan. Contoh yang sekarang LGBT seumpama. Diceritakan Nabi Lut, atau bohong. Nah itu Nabi Adam coba lawan tadi mana? Iya sendiri dan anak-anak. Nah, tapi dosanya kan dosa sah yang membunuh teh Kobil membunuh, dosanya sampai ke karena dari masalah ketika setiap orang yang membunuh maka dia dapat dosa warisan. Ini. Jadi penting mengimani kitab ataupun rasul-rasul dan kitab sebelumnya. Ya ini kita bicara tadi semua kasus sekarang tentang LGBT, bagaimana Allah hancurkan dulu kaum Nabi Lut, bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Hud, Nabi yang soleh, yang menyepelekan seumpama masa sih unta nggak boleh diganggu gitu ya. Itu masalah keimanan gitu ya. Jadi orang nggak akan ngasih pelajaran gitu kan tentang kasus itu. Nabi Lut, bener nggak sih Pompai gitu kan, atau Pompai lagi. Dulu dihancurkannya kaum Nabi Lut gitu kan. Sodom kaum Sodom. Kalau Pompai itu kan setelah sini ya, kesini gitu. Tapi itu tidak disebutkan. Ini bisa jadi tadi ketemu teryakin nggak apa-apa. Tapi ketika meyakini tapi Nabi Lut, ini di dalil ya. Ketika orang-orang maksiat, orang-orang mengingkari terhadap kebenaran, yang dikasih contoh tuh dulu begini. Berarti itu makanya wajib kita mengimani terhadap rasul-rasul sebelumnya. Kemudian kama anna hada la yasihu illa bidaka. Faqad amarallahu al-mu'minina bidzalika kama qala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabil ladzi nuzila ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang surat An-Nisa. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya serta kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada sebelumnya. Ya. Seperti Waraqah bin Naufal ya. Waraqah bin Naufal itu seorang Nasrani dan dia mengimani terhadap yang Injil itu. Ketika Rasulullah dibawa oleh Siti Khadijah kan menceritakan itu ya tentang Muzammil. Kan Rasulullah gemetar itu kompleks ya. Karena ini apa? Mampukah saya menyampaikan? Jadi sampai gemetar sampai ya yuhal Muzammil gitu sampai diselimut itu. Nah, Siti Khadijah bijak gitu. Bagaimana supaya membesarkan hati Nabi. Dibawa ke seorang tokoh, tidak dibawa ke Abu Jahal, ke Abu Lahab, tidak dibawa ke yang lain tokoh Quraisy, tapi dibawa ke Waraqah bin Naufal. Karena Waraqah orang yang Nasrani, ahli kitab yang masih beriman. Iya. Dibawa ke situ dan diceritakan apa yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Kata Waraqah bin Naufal, wallah la yahzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menyakitimu, ya. Artinya tidak akan membiarkan kamu, gitu kan. Pasti akan ditolong. Ini adalah sebagaimana diturunkan kepada oleh malaikat kepada Isa, kepada Musa. Disebutkan di Waraqah begitu. Alangkah inginnya aku ketika kaum kamu mengusir kamu dari sini. Alangkah inginnya aku membantu engkau gitu.
Berarti di situ Waroko udah tua, artinya udah ada firasat nih, udah mau meninggal gitu. Jadi Waroko, dan prediksi Waroko itu kamu akan disakiti oleh kaum kamu, karena di dalam kitab sebelumnya itu begitu. Jadi Nabi yang terakhir itu akan diusir, pengikutnya orang-orang lemah, orang-orang yang bukan penguasa, banyaknya orang-orang lemah gitu kan. Kemudian akan kaumnya, keluarganya akan menyakitinya, akan mengusir. Detil. Kisi-kisinya tuh bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa keterangan Nabi Muhammad itu sampai detil. Mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anaknya. Jadi detil pisan. Buktinya apa? Ketika Rasulullah waktu kecil berdagang, berarti usia 8 tahun ya, yang diajarin ke Abu Thalib dagang ke sana. Itu boleh ketika di satu tempat menjelang masuk ke daerah Syam, ada seorang rahib, pendeta, nggak boleh melarang, jangan. Kamu jangan masuk ke situ, anak-anaknya jangan dibawa masuk ke Syam. Kamu harus di sini. Nanti bahaya kalau diketahui oleh orang Yahudi. Mereka akan membunuhnya. Karena tahu ini anak adalah ciri-cirinya udah ada. Sehingga waktu itu Muhammad kecil ya, itu nggak masuk ke Syam. Gitu, karena mengetahui. Kemudian ketika Rasulullah SAW tahun ke-6 Hijriah membuat surat ke raja-raja. Salah satu yang tulis itu kan ke Muqawqis, raja Kristen di Mesir. Kemudian raja Herakles, ya, kaisar Bizantium. Gitu. Itu ketika menerima surat ini, Raja Herakles memanggil Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, yang sedang berdagang di Bizantium di Syam. Kan dulu tuh wilayah Syam itu dikuasai oleh Bizantium, Romawi Timur. Ini memanggil, kenapa dipanggil verifikasi kepada Abu Sufyan? Ini waktu itu di dalam hadis Bukhari dikatakan Herakles meminta, coba kumpulin tuh, panggil tuh orang-orang Arab yang dagang tuh. Hanya dipanggil lah Abu Sufyan dan rombongan. Ditanya, memverifikasi. Kamu kenal orang ini? Apakah itu dari keluarga kamu? Iya. Apakah itu apa namanya? Apakah para pengikutnya orang-orang lemah di antara kalian? Iya. Apakah orang yang masuk Islam yang pengikutnya itu ada yang murtad? Tidak. Apakah keluarganya menyakitinya? Iya. Jadi Uzair menjawab dengan ini. Ketika diverifikasi Herakles, nah ini tidak ada bedanya dengan apa yang ada di dalam Injil. Karena Herakles itu baru masuk Kristen tahun-tahun akhir. Artinya di 500 Masehian. Jadi Romawi itu sebelumnya menganut paganisme. Apa namanya? Berhala-berhala, makanya ada dewa-dewa banyak tuh yang dari banyak kan dewanya ya. Sampai banyak dewa. Nah, Romawi Barat itu udah hancur ya, udah tidak ada, tapi lebih kepada raja-raja. Nah di situ udah duluan masuk Kristen. Kemudian selanjutnya Byzantium. Nah ini baru-baru masuk Kristen, mengimani tentang Nasrani. Nah ketika datang ini, wah dia mau verifikasi ini benar gini, sebagaimana disebutkan dalam kitab. Nah, ketika itu para senatornya lah gitu kan, gaduh, wah ini kenapa? Wah terpengaruh nih, kaisar gitu kan. Kayaknya enggak, ya udah tutup pintu. Enggak, saya hanya memverifikasi aja. Saya masih bersama kalian. Hanya waktu itu, Abu Sufyan suruh pulang dan surat Nabi SAW dirobek gitu. Akhirnya nanti kelak 2 tahun selanjutnya itu muncul ekspansi pasukan kaum muslimin masuk ke sana. Dan kita ketahui dari sejarah hanya Byzantium ataupun daerah Syam sana dikuasai masuk Islam ke sana dan orang-orang masuk Islam. Dan sejarah berlanjut ya dengan kemenangan. Nah ini, jadi di ayat ini katakan bahwa
beriman kepada Allah dan diturunkan kepada yang sebelumnya. Kemudian di ayat selanjutnya di dalam surat di Al-Ankabut ya, wala tujadilu ahla kitab illa billatihi ahsan illa alladziina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid ya. Wahai orang ahli kitab, berimanlah ya kalian kepada Allah dan Rasulnya serta kitab yang wala tujadilu ahli kitab, dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab ya. Illa billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Illa billatihi ahsan illa alladziina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Katakanlah, amanna billadzi unzila ilaina, kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami, wa unzila min ilaikum ya, dan terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada kalian gitu kan. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kami dan Tuhan kalian itu satu, sama. Kemudian di dalam surat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai ahli kitab, berimanlah ya kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Qur'an, dan yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Ya, jadi itu. Jadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyamakan, artinya bahwa keimanan itu sama. Ya, artinya pokoknya mah beriman, ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya beriman terhadap semua yang Allah turunkan termasuk pada Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang Arab waktu itu yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW maka harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ahli kitab juga sama gitu. Makanya bahasa sini Tuhan kita sama. Ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kalian dan Tuhan kami itu sama, satu, itu sama. Maka berimanlah ya bahwa ini Al-Qur'an turun dari Allah dan kitab-kitab sebelumnya turun dari Allah. Yuk beriman gitu. Seperti itu. Kemudian di selanjutnya Allah Subhanahu berfirman, qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kalian tidak berada di atas sesuatu. Lastum ala syai'in. Ya. Bahwa kalian itu tidak ada berada dalam sesuatu yang benar gitu kan. Hatta tuqimut taurata wal injil, sampai kalian benar-benar melaksanakan atau menegakkan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan setiap apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Jadi lastum ala syai'. Jadi kalian tidak berada di dalam sedikit sesuatu apapun kecuali kalian menegakkan apa yang ada dalam Taurat, apa yang dalam Injil, dan apa yang diturunkan dari Tuhan. Semua yang diturunkan dari Tuhan kalian. Gitu ya. Jadi ini jelas ya bahwa masalah keimanan itu universal. Gitu. Ketika seorang beriman pada Taurat dan Injil, maka dia akan beriman kepada Al-Quran. Karena sama-sama turun. Ya Allah. Di keimanan ini tadi ya universal. Nah di dalam surat Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Allah dan Rasulnya, atau orang-orang beriman dan Rasulnya beriman terhadap apa yang Allah turunkan dari Tuhannya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Jadi semuanya beriman ya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tidak membedakan, la nufarriqu, tidak memisahkan baina ahadin min rusulihi, tidak memisahkan antara rasul-rasul tersebut gitu ya. Jadi kemudian di dalam surat Nisa, waladina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum. Ya, orang-orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian la yufarriqu, mereka tidak membedakan antara mereka. Dan banyak ya, ila ghairi dzalika minal ayatid dalah ala jami'i amrul mu'minina bil iman billahi wa rasulihi wa kutubihi, lakin
Lumin ahlul kitab khususiyah wa dzalika annahum yu'minuna bima bi'aidihi mufassalan. Fa idza dakhalu fil Islam wa amanu bihi mufassalan kana lahum ala dzalikal ajru marratain. Jadi di sini dikatakan banyak sini ayat-ayat yang menunjukkan ya terhadap semua ini tentang apa namanya kaum beriman ya mukminin yang beriman pada Allah dan Rasulnya serta kitab-kitabnya dan kitab yang selainnya dari ayat-ayat. Lakinil mu'min ahli kitab, adapun orang-orang ahli kitab yang mereka beriman kepada kitab sebelumnya, kemudian orang beriman juga kepada diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka mereka akan mendapatkan 2 kali pahala. Wa ma ghaim fa inama yasulul iman bima taqaddama mujmalan kama jaa fi sahihaini idza haddatsakum ahlul kitab fala tukadzibuhum wa la yusaddiquhum walakin qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Jadi ada satu hadis mengatakan begini bahwa kalian kalau ketemu dengan ahli kitab ya, bicara dengan mereka maka janganlah kalian membenarkan dan jangan pula mendustakan, tetapi katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada kalian. Nah ini keimanan ini ya kenapa di situ hadis dikatakan tidak mendustakan, tidak ini karena tadi mungkin sudah ada perubahan-perubahan ya, ada juga yang berubah, ada juga yang masih orisinil, itu juga menjadi suatu yang mesti diingat. Tetapi ditegaskan di sini kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada kalian. Baik, mungkin sampai situ dulu ya. Soalnya masih ada berapa lagi berarti ya? Wabil akhirati hum yuqinun, kemudian wabil akhirati ulaika ala hudan mir rabbihim ulaika humul muflihun. Satu ayat lagi. Iya. Ya, tepat. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, buat kita semua. Walau alam bisawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.